kesulitan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Dan kita akan mendengar firman Tuhan. Dengan khusyuk kita mau mendengar firman. Saya mau bicara tentang sesuatu kebenaran yang penting untuk kita mengerti. Banyak orang Kristen Pantekosta atau orang-orang karismatik belum percaya, belum bisa menerima, belum bisa mengerti. Soalnya mengerti, belum bisa mengerti. Jadi menerima sulit. Ya, itu kita akan baca dalam Roma pasal 9 ya. 9 ayat 10. Ya. Dan 11. Sebentar, kita nanti akan baca ayat 10 dan ayat 11. 10 dan 11. Pasal 9 Roma 9 ayat 10 dan 11. Tapi saya mau bacakan lebih dulu. Sebentar, ya. Di sini dikatakan ayat 10, tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapak leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, belum bisa melakukan yang baik atau jahat, itu yang sulung, itu yang lahir sulung siapa namanya? Esau. Yang lahir bungsu siapa namanya? Itulah jelangkung Yakub ya, Yakub. Nah, Yakub ya, bukan jelangkung ya, Yakub itu belum bisa berbuat apa-apa, masih sama-sama ya, dia masih belum lahir, juga belum melakukan sesuatu tindakan-tindakan tertentu yang jahat atau yang baik, belum berdusta seperti ini. Yakub ini berdusta, dia mengatakan saya ini adalah Esau, padahal dia bilang dia berdusta, dia itu adalah Yakub ya. Tapi karena Ishak ini tidak lihat, matanya sudah tidak lihat, jadi dia percaya. Ya, suaranya memang ini suara Esau, tapi badannya ini banyak bulunya banyak. Ini adalah Esau ya, badannya Esau, suaranya Yakub. Jadi bingung, si bapaknya ini bingung, dia sudah buta, tidak bisa melihat ya, dan akhirnya dia percaya bahwa ini adalah Esau, padahal ini Yakub. Jadi di situ satu terjadi kecurangan dan sebagainya. Ya, coba tolong ini agak diisi. Terjadi kecurangan yang sesuatu kecurangan yang luar biasa. Itu berarti dia berdusta. Ya, dia mendustai bapaknya. Tetapi Babel bilang memang betul, itu Tuhan yang memberitahu kepada
bapaknya, kepada Ishak, bahwa di dalam kandungan ibunya itu ada 2 anak yang menjadi 2 bangsa nanti. 2 bangsa ini, yang satu namanya Esau, yang satu namanya apa? Siapa? Yakub. Esau dan Yakub. Nah, pada waktu Esau dan Yakub ini lahir, mereka belum bisa berbuat apa-apa, tapi Tuhan sudah tentukan bahwa yang lahir terakhir itu nanti akan menjadi jadi kepala, menjadi yang sulung daripada yang awal. Ya, jadi yang akhir itu Yakub, dia lahir dengan dia memegang tumit dari kakinya dari siapa? Itu Esau. Seperti dia tidak mau meninggalkan Esau, dia tidak mau kalah, dia pegang terus, dia mau terus. Dia sempat seperti berenang begitu ya, dia berenang, dia mau maju terus, dia mau sampai di depan, dia mau menjadi yang sulung, tapi tetap dia lahirnya bungsu, nomor 2, dia lahir nomor 2, tapi tetap Tuhan bilang dia itu nanti yang nomor 1. Nah, ini banyak orang kaget ya, orang bingung bagaimana nih. Tuhan bilang nanti Esau itu nomor 2, Yakub itu nomor 1. Tapi secara lahirnya Yakub itu lahir nomor 2 terakhir, dan yang nomor 1 lahir adalah Esau. Jadi mana ini yang benar mana? Yang menurut kelahirannya Esau dulu lahir itu yang sulung, atau menurut panggilan dan pilihan Allah? Itu anak itu belum bisa berbuat apa-apa, tapi sudah dipilih sama Tuhan. Itu panggilan Tuhan, dan tetap yaitu Esau, bahwa Yakub yang nomor 1. Apapun alasan orang, tetap Tuhan bilang tidak. Aku berkuasa untuk menentukan sesuatu. Aku berkuasa, berhak, punya hak untuk menentukan siapa yang lahir sulung, siapa yang lahir bungsu. Aku berhak menentukan. Kepada orang yang aku mau beri belas kasihan, aku berhak memberikan belas kasihan. Kepada orang yang aku berhak untuk memberi belas kasihan, tetapi memberi dengan kemurahan hati, dengan belas kasihan dan kemurahan hati. Aku berhak memberi kepada orang yang aku suka memberi kepada dia belas kasihan. Tapi kepada orang lain yang aku mau memberikan kemurahan, aku berhak juga memberikan kemurahan kepada mereka. Jadi tergantung aku, Tuhan. Siapa yang bisa melawan aku? Tidak ada. Siapa yang bisa membengkokkan tujuanku kepada orang lain? Tidak ada. Semua itu adalah aku yang mau. Firaun itu, ya, coba kita baca lebih dulu pasal 9 Roma ayat 10. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Terus ayat 11. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, belum bisa melakukan. Masih ini seperti mobil yang belum bisa dijalankan, masih baru keluar dari pabriknya ya. Terus supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, supaya pemilihannya diteguhkan. Rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan atas perbuatan, tidak, tetapi berdasarkan panggilannya. Tapi berdasar atas panggilannya, ya. Jadi Tuhan ini sekarang memilih berdasar atas apa? Pemilihannya yang diteguhkan, ayat 11. Bukan berdasar perbuatannya, tapi berdasar panggilannya. Jadi berdasar atas
panggilannya dan tentang pemilihannya. Jadi bukan berdasar atas lahir nomor 1 ini ya dia mesti nomor 1, nomor 2 nanti dia nomor 2, tidak. Nomor 1 lahir bisa jadi nomor terakhir, bungsu. Tapi yang lahir duluan atau lahir nomor 2 itu bisa jadi yang sulung. Ya. Atas dasar apa itu? Itu Tuhan sebut di sini adalah atas dasar pemilihannya. Ya, ayat 11 pemilihannya. Dan atas dasar perbuatannya. Terus kita baca ayat 11 lagi sana. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan Ya. dan belum melakukan apa yang baik atau jahat, Ya. supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, Ya. tetapi berdasarkan panggilannya. Bukan berdasar atas perbuatannya, tapi berdasar atas pemilihannya dan panggilannya. Di sini panggilannya dan pemilihannya. Ya, pemilihannya dalam ayat 11 itu, dalam Rom 9, supaya serencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan, tapi berdasar panggilannya. Jadi dia terpanggil untuk menjadi yang sulung, tapi yang sulung itu terpanggil untuk jadi yang bungsu. Ya, setelah kita lihat di sini, sebab sebelum Yakub dilahirkan dan sebelum dia melakukan yang baik atau yang jahat, ya, Yakub itu sudah ditentukan oleh Allah sebagai anak sulung sebelum dia bisa berbuat apa-apa, belum bisa mengadakan sesuatu move ya. Tapi dia itu sudah ditentukan oleh Allah, dia itu anak sulung. Ya, dia akan lahir nanti, dia akan menjadi anak sulung. Nah, ini luar biasa. Ini satu kontroversial, satu kontroversial. Sekalipun ia lahir terakhir. Coba kita baca Kejadian 25 ayat 23. Nah, saya mau telusuri dulu ini kelahirannya bagaimana. Nanti setelah itu saya masuk dalam arti rohani. Kejadian 25 ayat 23 sampai dengan 26. Firman Tuhan kepadanya, Ya. 2 bangsa ada dalam kandunganmu, Ya. dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Ya, terus Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari lebih yang kuat lain, daripada yang lain. Terus dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. tua itu menjadi hamba. Jadi itu keturunan siapa? Keturunan dari Esau itu akan jadi hamba. Dan keturunan yang kecil ini, yang lahir terakhir, itu nanti akan jadi tuan. Jadi itu nanti menurunkan bangsa Israel. Bangsa Israel itu dari Yakub. Israel itu Yakub. Dan dari satu lagi bangsa yang bukan dari Israel tapi dari Esau, itu nanti melahirkan bangsa-bangsa yang lain. Ya, jadi ada dua macam bangsa. Terus kita baca ayat berapa sekarang? 24. 4. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang ada anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Ya. Sebab itu ia dinamai Esau. Ya, apakah Allah adil atau tidak? Apakah Allah adil? Wah, kalau kita lihat adil, soal adil atau tidak adil, ini tidak adil. Banyak orang mengatakan tidak bisa ini tidak adil. Dia lahir nomor 2, kok dia jadi nomor 1, jadi sulung. Siapa yang berhak menentukan itu? Masa Allah menentukan sesuatu menurut pandangannya dia sendiri? Ya sudah. Kemudian apakah Allah adil? Pertanyaannya dijawab dengan mustahil. Allah mustahil adil. Bukankah Allah berfirman kepada Musa, aku mau menaruh belas kasihan kepada setiap orang yang aku mau menaruh belas kasihan, dan aku mau menaruh murah hati kepada orang yang aku suka menaruh dia murah hati. Ya, dalam Rom 11 ayat 6, coba kita baca. Rom 11 ayat 6. Ini Rom ini masih terus saya bicara soal hal-hal yang penting.
Rom 11 ayat 6. Ya. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia. Karena kasih karunia. Terjadi karena apa? Karena kasih karunia. Terjadi karena apa? Karena kasih karunia. Jadi terjadinya itu karena kasih karunia. Bukan karena hukum ini, hukum itu, hukum Taurat, tidak. Karena kasih karunia. Terus? Maka bukan lagi karena perbuatan. Ya. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Bukan lagi kasih karunia. Ini perbuatan, ya itu sudah bukan kasih karunia. Kasih karunia itu kemurahan yang luar biasa. Ya, itu anak terhilang itu bisa kembali diterima sama Bapak. Padahal itu kalau menurut hukum Taurat itu sudah tidak bisa diterima. Itu anak itu sudah rusak. Tapi Tuhan masih mau terima. Itu luar biasa. Terus ayat berapa? Ayat pasal 11 ayat 6 sudah? Sudah. Ya, ayat sekarang pasal 11 ayat 29. Mari kita baca. Ya, 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih Tidak karunia. menyesali kasih karunia dan panggilannya. Katakan sama-sama. 1, 2, 3. Karena Allah tidak menyesali kasih karunia-Nya dan panggilannya. Jadi Tuhan tidak menyesal. Aduh, saya kok sudah memperlakukan orang itu dengan kasih karunia. Nanti bagaimana dengan bangsa saya sendiri, bangsa Yahudi yang tidak diberikan kasih karunia, mereka dihukum. Tapi bangsa kafir diberi kasih karunia. Pasti ini tidak boleh terjadi. Ya. Kemudian Tuhan merasa menyesal, dia kasih karunia dia ambil kembali, tidak bisa, tidak boleh itu. Ya, jadi ini di sini kita lihat bahwa Tuhan tidak menyesal atas kasih karunia dan panggilannya. Ya. Firman Allah sendiri kepada Firaun berkata bahwa aku akan membangkitkan engkau, hei Firaun, aku akan membangkitkan engkau dan untuk menunjukkan kepada kamu kemuliaanku dan kuasaku di seluruh muka bumi kepada Firaun. Ya. Jadi coba kita mau baca dalam ayat yang ke berapa? Ayat pasal 9 ayat 19. Ya. Pasal 9 ayat 19. Mungkin kamu akan berkata, Ya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, Ya. Terus? Jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya. Apalagi yang masih mau disamakan. Mau apa lagi sekarang? Pasal 9 ayat 19. 19. Apalagi yang mau disalahkan, bukan disamakan. Apalagi yang mau disalahkannya. Nah, siapa yang mau menyalahkan Tuhan? Siapa lagi yang mau disalahkan? Siapa yang mau jadi penasihat Allah? Nah, kok sepertinya Tuhan itu melakukan satu pekerjaan yang keliru. Anak baru lahir kok tidak dijadikan yang sulung, yang terakhir jadi yang sulung. Itu seperti sesuatu yang tidak masuk akal. Ya. Dan Allah tidak menyesal akan kasih karunia. Coba kita baca pasal 9 ayat 19. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, Ya. Jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya. Apalagi yang kita mau salahkan sama Tuhan. Karena Tuhan mau berbuat semaunya dia. Dia mau yang sulung dia mau sulungkan, atau yang bungsu dia mau sulungkan, itu terserah sama Tuhan. Kalau begitu ya siapa yang bisa menang sama Tuhan? Tidak ada orang bisa menang. Ya semua kita kalah. Memang betul. Ya kalau Tuhan sudah tentukan si A, si B jadi anak sulung, si C anak bungsu, ya itu tidak bisa. Kita tidak bisa melawan sama Tuhan. Kita tidak bisa berargumentasi sama Tuhan. Ya, kita tidak bisa mengatakan wah Tuhan ini salah dan sebagainya, tidak bisa. Itu memang sudah pilihan Tuhan. Itu tanda hukum pilihan dan hukum kasih karunia. Ya, itu hukum yang buat akhir zaman, buat kita orang akhir zaman. Ini sekarang Tuhan, kita ini hidup pada zaman kasih karunia yang luar biasa. Jadi Tuhan tidak lagi memeriksa perbuatan kita, tapi perbuatan kita itu semua sudah dijadikan satu perbuatan yang memuliakan Tuhan. Ya. Coba kita baca terus ayat yang ke Roma 11 ayat 19 tadi sudah ya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya.
Sebab siapa yang menentang kehendaknya, siapa yang berani menentang kehendak Allah, dan tidak ada satu orang, betul. Dan siapa yang berani menyalahkan Tuhan, tidak ada seorang yang berani menyalahkan Tuhan dalam soal menentukan anak sulung ini. Ini nanti kena kepada bangsa Israel. Bangsa Israel nanti disulungkan. Ini sekarang ini baru benihnya, ya. Sebab di dalam pasal 11 ayat 34. 11 ayat 34 sampai dan 36. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, Ya. atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Pasal 11 ayat 34. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, dan siapakah yang pernah menjadi penasihat Tuhan? Siapa yang pernah jadi penasihat Tuhan? Kerja jadi penasihat Tuhan. Coba angkat tangan. Tidak ada. Siapa yang bisa menasihati Tuhan? Tidak ada seorang pun bisa menasihati. Amin. Ya, kita semua perlu dinasihati oleh Tuhan, tapi kita tidak bisa menasihati Tuhan. Terus, Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, siapa yang pernah memberikan sesuatu kepada dia, sehingga ia harus menggantikannya? dan dia mesti menggantikan karena itu dia terima dari kita. Kita memberikan angpau misalnya untuk Tuhan, tidak. Terus ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, Sebab segala sesuatu itu datang dari dia. Siapa dia? Tuhan. Terus dan oleh Dia. Dan oleh dia. Jadi kalau dia berbuat sesuatu itu oleh karena dia, Tuhan yang membuat. Terus dan kepada dia, kepada Tuhan. Jadi datang oleh, dari dia, oleh dia, kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya bilang pada waktu di Palu, waktu saya jelasin mengenai, Tuhan bilang, "Hei Musa, keluarkan tongkatmu dan berikannya, lemparkan ke bawah, maka dia akan jadi ular." Siapa itu tongkat? Tongkat itu pemberian dari siapa? Pemberian dari Tuhan. Amin. Nah, disuruh ambil itu tongkat. Jadi Tuhan tidak minta apa yang tidak punya, yang dia tidak punya, tapi apa yang dia punya, itu tongkat. Dan waktu dia memberikan itu tongkat, dia banting, timbullah ular. Jadi di dalam tongkat itu ada setan yang masih mau berusaha, mau membunuh Musa. Tapi Tuhan bilang, tidak usah takut, aku akan pegang sana, pegang ekornya. Wah, ini kalau cara Mesir mesti pegang sini ya. Kalau sudah dipites ini, dia tidak bisa kemana-mana. Tapi kalau dipegang ekornya, ini kan panjang ini, panjang. Ini dia bisa nyabet sini, bisa nyabet sini, bisa patuk sini, bisa dipatuk sini, mati, orangnya mati. Ya. Tapi Tuhan bilang, kamu taat saja. Kamu taat, pegang itu ekornya, dan nanti dia akan kembali jadi seperti tongkat. Betul. Pada waktu dia pegang, jadi seperti tongkat kembali. Ya, sudah. Jadi kita mesti taat. Kalau kita taat, nanti Tuhan akan mengadakan mujizat. Amin. Mujizat itu mujizat. Orang Mesir tidak bisa membuat mujizat. Ya. Tapi kalau dipegang di sini, itu bukan mujizat. Itu memang caranya Mesir. Tapi di sini Tuhan mengajar kepada Musa untuk berhati-hati, pakai cara Tuhan, bukan cara Mesir. Cara ini cara Tuhan. Kita mesti pakai cara Tuhan. Ya. Dan kita nanti akan melihat, kalau kita memakai sedikit sedikit ketaatan, nanti akan terjadi sedikit juga mujizat. Betul? Kalau kita bikin dengan banyak mujizat atau banyak ketaatan, kita banyak taat, kita akan banyak mujizat, mengalami banyak mujizat. Dan kalau kita tidak mau taat sama sekali, kita juga tidak akan mengalami taat mujizat sama sekali. Amin. Ketaatan itu mendatangkan mujizat. Amin. Taat seberapa? Sedikit, ya sedikit jadinya. Kalau banyak yang jadi. Kalau tidak ada ketaatan, ya tidak ada mujizat. Jadi sudah kita mesti perhatikan. Ya, Tuhan itu begitu baik.
Jadi di sini kita lihat dalam Roma 11 ayat yang ke 34 sampai 36, oleh Dia, dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Amin. Semua dari Dia, bukan dari kita. Kita ini apa? Segala yang Tuhan minta dari kita itu berasal dari Tuhan. Kita terima dari Tuhan. Kita serahkan sama Tuhan kembali. Betul? Jadi bukan milik kita. Semua, segala nafas kita ini juga bukan milik kita. Ini semua milik Tuhan. Amin. Dan pada saat seperti itu, kalau kita diminta sesuatu oleh Tuhan, berikan saja kepada Tuhan. Apa yang Tuhan minta? Hidup kita, nafas kita, kepintaran kita, doa kita, pelayanan kita, semua korban-korban kita, semua kita berikan kepada Tuhan. Karena itu semua berasal dari Dia dan oleh Dia dan kembali kepada Dia. Amin. Jadi bukan dari kita. Kita ini apa? Kita ini bukan apa-apa. Kita ini cuma disuruh melakukan, dan itu nanti diberkati oleh Tuhan, jadi mujizat, jadi sesuatu yang luar biasa, dan Tuhan akan memberkati kita. Amin. Ya, jadi tidak pernah kita memberi sesuatu sama Tuhan. Semua yang kita berikan itu Tuhan, dan kepada Tuhan, dari Tuhan. Ya, tidak ada dari kita. Tidak ada. Haleluya. Bukan Allah yang berfirman kepada Musa. Ya, dalam Roma 11 ayat yang ke-6. Coba 11 ayat ke-6. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, Ya. bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka bukan kasih karena karunia perbuatan, itu, tapi karena kasih karunia. Terus ayat 6, sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. lagi kasih karunia. Yang terjadi karena kasih karunia. Amin. Roma 11 ayat 29. Coba baca. Ya, lagi ini ayatnya sudah terkenal. Terus. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya. Ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Amin. Ya. Jadi Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Firman Allah kepada Firaun, aku akan membangkitkan engkau untuk memperlihatkan kekuasaanku. Ya. Jika demikian, siapa lagi yang mau disalahkan? Pasal 9 ayat 19. Siapa yang mau jadi penasihat Tuhan? Tidak ada orang bisa jadi penasihat Tuhan. Tindakan Tuhan itu spektakuler. Kadang-kadang Tuhan bertindak ke sini, bertindak ke situ, bertindak. Ya, tidak bisa kita ketahui kemana Tuhan itu pergi. Selalu Dia perbuatannya indah sekali. Jadi Tuhan itu begitu baik. Yang dibentuk, masa ada yang dibentuk mengatakan kepada yang membentuk, kenapa engkau membentuk aku demikian? Ada orang yang dibentuk seperti jadi kuali, kenapa kamu kok bikin saya model begini? Saya tidak suka ini. Oh, suka tidak suka, pokoknya yang bikin suka jadi itu. Betul. Jadi kita jangan suka tawar menawar, tapi kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita baca pasal 9 ayat 20. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, Ya. mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apa engkau membentuk aku demikian? Terus, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya? apa tukang periuk tidak punya hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda yang benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Ya, siap. Supaya hal ini tidak tergantung kepada kehendak dan usaha orang. Ya, ini kehendak saya, usaha saya mau begini. Tidak. Tapi ini semua tergantung kemurahan daripada Allah. Amin. Kita mesti hidup berdasar atas kemurahan Allah. Supaya hal ini tidak tergantung kehendak atau keinginan manusia, melainkan menurut hati daripada Allah. Lanjut. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, mari kita baca. 1 Yohanes 4 ayat 18.
1 Yohanes 4. Dekat Wahyu ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ya, dalam kasih tidak ada ketakutan. Terus Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Terus Sebab ketakutan mengandung hukuman, ya, dan takut. barang siapa takut, ia tidak sempurna Tidak di dalam sempurna kasih. Di dalam kasih. Jadi saudara, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Amin. Di dalam kasih tidak ada ketakutan untuk takut untuk jadi semakin tua. Wah, saya ini makin lama makin tua ya. Kelihatan muka saya jadi makin tua. Manusia takut untuk menjadi semakin tua. Ada orang yang takut di pensiun. Wah, saya ini jangan-jangan nanti di pensiun lebih muda lagi. Biasanya masih umur 56 sudah pensiun, masih kuat, masih main badminton masih kuat, main apa saja masih kuat. Kok sudah di pensiun? Takut akan masa depan. Wah, masa depan saya ini sudah, saya takut ini memasuki masa depan. Hidup saya ini bagaimana? Tidak ada tujuannya. Ya, takut tidak punya duit. Nah, banyak orang takut tidak punya duit sekarang. Ya, takut tidak dihormati karena sudah merasa dirinya tua. Kalau dulu masih muda masih dihormati, masih uang banyak dihormati, tapi sekarang setua ya, dia cuma ya kasih khurut saja begitu, tapi tidak menghormati dengan sungguh-sungguh anak-anak muda terhadap orang-orang tua, dan mereka takut tidak dihormati, takut tidak diorangkan. Ini juga banyak orang tua merasa tersinggung sama orang-orang muda karena mereka kalau masuk keluar tidak mengorangkan, dianggap seperti orang tua itu seperti seperti orang mati saja begitu. Tidak ada apanya, tidak ada sesuatu yang kita menghormati kepada. Ya, takut tertolak atau takut disisihkan, itu juga takut tertolak. Ya, itu penolakan itu di mana-mana terjadi penolakan. Apalagi kalau sudah mau tua, sudah penolakan demi penolakan terjadi di mana-mana. Ya, tapi kita tidak usah takut. Kalau kita ada kasih dari Tuhan, kita tidak takut ditolak. Amin. Karena Yesus ada di dalam kita. Yesus akan dibutuhkan oleh setiap orang yang membutuhkan Dia. Dan kalau dia membutuhkan Yesus, saudara ada Yesus, saudara akan dibutuhkan oleh mereka. Amin. Ya. Dengan perkataan lain, kasih Allah itu lebih besar dari segala kelemahan kita dan kegagalan kita dan ketakutan kita. Semua kasih Allah itu lebih besar dari segala kelemahan kita. Amin. Ya, kasih Allah apa betul? Sudah, kasih Allah itu lebih besar dari segala yang kita butuhkan. Ya. Nah, mari kita akan memeriksa seberapa panjangnya dan lebarnya dan tingginya dan dalamnya kasih karunia yang bekerja di dalam kita. Kita mau periksa. Bisa saya meriksa? Tidak bisa. Saya tidak bisa. Berapa besarnya, berapa lebarnya kasih karunia di dalam hidup saya? Oh, saya tidak. Saya kalau sampai kali saya ingat bagaimana besarnya kasih karunia Tuhan kepada saya, bagaimana lebarnya kasih karunia Tuhan kepada saya, itu saya menangis, saya mencucurkan air mata. Orang lain sudah waktunya dia sebentar lagi dia mesti mati, saya masih mesti kerja. Tuhan masih memberi pekerjaan sama saya. Ayo kamu kerja, kamu giat, kamu bukan seperti Abraham pada usia 100 tahun. Dan misalnya Tuhan bilang sama Abraham, "Hai Abraham, kamu siap-siap mau mati ya. Nanti kamu sudah tidak bisa lagi berbuah, istrimu juga sudah tidak bisa berbuah, sudah ada anak. Jadi kamu siap-siap untuk mati saja. Ini kamu nanti akan memasuki fase yang terakhir, fase yang kedua, fase yang tidak berbuah lagi. Sudah tua, 90 tahun umur, tidak bisa berbuah, tidak bisa punya anak. Jadi kamu nanti memasuki masa tua seperti itu. Kamu tidak akan bisa lagi berbuah-buah, tidak akan lagi orang bisa memuliakan Tuhan di dalam kamu. Dan kamu akan menjadi musim, bukan musim semi, musim rontok semua rontok. Ya, kamu tidak menjadi musim yang bersemi lagi. Ini tidak terjadi. Ya, saya percaya pada waktu itu Abraham dia ketemu sama Tuhan bilang, Abraham,
Kamu sekarang masuk umur 100 tahun. Kamu akan memasuki satu masa yang gemilang, yang luar biasa, yang penuh dengan buah-buah. Buah-buahmu nanti akan banyak sekali. Dan orang akan melihat sungguh-sungguh Allah memang memberkati kamu. Kamu nanti akan bisa menjadi orang yang memproklamirkan Allah di dalam kamu. Ya. Jangan takut, kamu tidak akan mati. Dan seterusnya, dia nanti akan usia sampai 175. 175 itu masih punya anak, banyak anaknya dia. Dari bangsa sini, bangsa jadi dia punya bangsa itu banyak. Di sini ada anak, di sini ada, dan itu dari bangsa-bangsa itu. Jadi dia itu, Abraham itu bukan punya satu bangsa Yahudi. Itu salah satu bangsa. Tapi ada bangsa lain, bangsa Midian, bangsa macam-macam, Asyur, bangsa, wah banyak sekali. Ya, itu saya baca di dalam. Jadi dia itu keturunannya dari banyak bangsa. Jadi semua bangsa Asyur misalnya, dia merasa begitu dia merasa begitu gagah karena dia adalah asal usulnya dari Abraham. Jadi kita ini nanti akan tidak hidup dalam ketakutan, tapi hidup di dalam kasih karunia. Ya, tidak ada alasan untuk kita tinggal terpuruk oleh karena kelemahan kita. Tidak ada. Allah berbicara kepada manusia. Pertama, Allah berbicara melalui apa? Melalui firman Tuhan. Amin. Di mana? Di gereja. Betul? Nah, dalam bentuk apa? Pemberitaan firman Tuhan. Ya, oleh seorang siapa yang memberitakan firman? Seorang hamba Tuhan. Ya, di dalam gereja. Saya memberikan sedikit penjelasan, satu nasihat. Jangan suka absen dari gereja. Ya, sebab kehadiran saudara di dalam gereja, dalam ibadah, itu satu tanda penghormatan saudara kepada Tuhan. Saya hadir begini di sini, ini penghormatan. Tuhan mau bicara dan saudara dihormati. Ya, saya baru pulang dari Palu. Ada perkara-perkara yang besar yang terjadi di Palu. Ya, mereka itu begitu belum kenal sama saya, tapi mereka itu sudah seperti kenal. Mereka mau bikin acara, waktu itu mau bicara. Saya bilang, ya silakan mau bicara boleh, sebentar aja, jangan lama-lama. Dia mau supaya saya ini jadi bapaknya, jadi nanti ada apa itu? Ada ada jaringan. Saya bilang oke, saya siap untuk menjadi bapak rohani saudara. Dan mereka cari bapak, tidak punya bapak, ya, bapak rohani. Tapi saya tidak mau lebih dari itu. Jangan sampai nanti menyentuh ketua organisasi, nanti berbenturan tidak baik. Karena saya bukan ketua organisasi. Mereka dari macam-macam organisasi, dari GBI, dari macam-macam, dari GPDI, mana lagi, macam-macam. GPT ada juga banyak. Dari Poso itu sampai di Luwu itu banyak. Jadi saya tidak mau berbenturan dengan ketua sinode saudara. Ya, ketua sinode tetap. Saya ini cuma mau memberi firman Tuhan. Lain tidak. Saya tidak mau. Terus nanti saya mau bikin rapat sebagai ketua atau sebagai bapak rohani. Oh enggak, jangan. Saya cuma mau dalam firman Tuhan saja. Firman Tuhan, jangan lewat dari firman Tuhan. Cuma firman Tuhan doang. Ya, mereka minta supaya dibikin di sana, di Poso. Mereka ada yang minta lagi di mana? Di mana? Luwu juga ada beberapa pendeta dari Luwu. Nah, dari macam-macam. Saya begitu mudah sekali memasuki itu jaringan-jaringan itu. Tuhan bukakan luar biasa. Saya tidak pernah mimpi bahwa saya akan memasuki daerah itu. Tapi saya melihat mereka haus. Mereka bilang jangan dua malam, jangan 2 malam, 3 malam atau berapa malam itu.
karena terlalu sedikit kalau 2 malam. Baru kami capek belakangnya sudah besok saya pulang. Wah, pulang ini jalannya gelonjal lagi. Jadi mereka minta supaya kalau bisa 3 hari atau 4 hari. Ya saya bilang ya nanti saya akan saya mau berdoa dulu bagaimana. Ya, dan macam-macam. Mereka itu begitu seperti orang yang sudah lama kenal. Mereka cuma haus firman Tuhan. Sekarang ini krisis kepemimpinan ini sangat terasa. Di mana-mana banyak gereja jadi kering. Ini Tuhan kasih sama saya ini, saya mesti sungguh-sungguh, jangan saya main-main. Tidak, saya tidak berani main-main. Kalau Tuhan sudah memberikan ladang yang baru, ya itu ladang bukan organisasi. Tidak, saya tidak ada hubungan soal organisasi sendiri-sendiri. Tapi kita satu di dalam firman Tuhan, dalam roh. Amin. Nah, saya mesti mendukung. Mau mendukung? Nah, ini mereka ini pergi perlu ongkos. Nah, jadi kami ongkosin. Nah, tapi sudah dicek. Nah, jangan sampai ada yang minta lebih dari yang ya, jadi dicek semua. Ada ketahuan yang ini ya lekas diperbaiki. Jangan sampai ada kesalahan dalam soal keuangan. Misalnya, Palu saja mengeluarkan lebih dari 30 juta untuk untuk hotel dan makanan. Belum transport kita dari Gereja Petra Makassar. Transport itu 30 juta juga lebih. 60 juta. Belum lagi yang sisi soal makan dan sebagainya, mereka makan semua gratis. Jadi bisa 70-80 juta. Satu kali bikin mission trip itu hampir 100 juta. Ya, tapi saya percaya Tuhan itu menyediakan selalu. Keuangan itu selalu disediakan. Ya, dan saya mau ketok hati saya. Ini bukan uang ini tidak dipakai untuk perkara-perkara yang lain, tidak. Untuk ini, untuk supaya hamba-hambatan. Kalau hamba-hambatan ini pemimpin. Saya ini menyampaikan firman kepada para pemimpin, bukan anggota-anggota lagi. Para pemimpin, kalau pemimpinnya ada kosong, bagaimana mau dikasih apa? Anggotanya mau makan apa? Tidak makan apa-apa. Ya, aduh, saya tadi dengar firman Tuhan 1 jam, tapi kok tidak rasa apa-apa, tidak ada firmannya, tidak ada isinya, apa tujuannya? Nah itu pemimpin. Makanya pemimpin itu mesti diisi dengan firman Tuhan yang supaya mereka punya firman yang disampaikan kepada jemaatnya, dan jemaatnya itu membuka hati dan mereka terima juga firman itu, dan mereka bisa melakukan dan mereka diberkati oleh Tuhan. Amin. Ini saya tidak mau minta uang untuk kalau sudah tidak tergerak juga tidak apa-apa. Nah, nanti Tuhan akan kirim dari orang-orang lain. Tapi kalau kita mau dipakai Tuhan, kita tidak mau, kita jadi kering nanti. Kita mau dipakai Tuhan, kita memberi dulu. Amin. Ya. Kok tidak ada amin ya? Amin. Ya. Saya tidak minta uang sudah tidak. Saya tidak pernah minta. Tapi kalau soal ini saya berani minta. Karena ini persoalan uang ini bukan persoalan uang. Ini persoalan pelayanan. Jadi kalau domba itu bisa pendeta-pendeta itu bisa penuh firman Tuhan dan mereka jadi mengalami pembaharuan. Jemaatnya mereka mengalami perubahan. Wah, siapa yang untung? Mereka. Tuhan senang juga. Dan kita yang jadi sponsor ini, kita ini akan diberkati secara luar biasa. Pokoknya luar biasa. Percaya. Percaya? Jangan, saya kasih nanti 10.000 saja, 10.000. Ya, boleh. Tapi kalau Tuhan mau memberi setiap lebih banyak berkat, Tuhan akan memberi kepada kita. Amin. Nah, jadi ini untuk tahun ini. Ya, ada beberapa tempat-tempat yang masih baru untuk kita kerjakan. Ya. Nah, jadi firman Tuhan. Jangan suka absen. Kehadiran Anda itu menghormati Allah. Ya. Tapi ada orang bilang begini, ya, tapi orang itu dia rajin pergi gereja, tapi dia tidak bertobat.
Bagaimana itu? Ya, saya bilang, mengapa kita kok selalu melihat contoh orang yang tidak, contoh yang tidak baik? Kenapa? Mengapa harus melihat satu orang Yudas Iskariot, sedangkan masih ada 11 murid yang baik, yang bisa jadi contoh, tulus, hatinya baik dan mau berubah walaupun ada kekurangan, seringkali ditegur sama Tuhan mereka berubah. Ya, kenapa kok kita mau melihat terus Yudas Iskariot yang satu yang tidak karuan ini, tapi tidak mau lihat yang 11 itu. Jadi kita jangan lihat orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh, itu urusan dia. Pasti ada orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh, yang tidak semangat, tidak sungguh-sungguh. Tapi kita harus memandang kepada yang sungguh-sungguh. Amin. Nah, seorang berkata, saya ini punya banyak buku rohani dan saya punya banyak CD. Oh ya, nah, setiap hari Minggu saya mendengar CD itu. Nah, saya pikir saya tidak perlu pergi ke gereja. Dia bilang, cukup dengan kaset-kaset. Apa betul? Sudah punya kaset-kaset terus sudah tidak perlu pergi ke gereja? Saya bilang, tidak benar itu. Nanti Anda masih perlu satu, yaitu menyembah bersama orang-orang Kristen yang lain, menyembah bersama umat yang lain, menyembah. Jangan membiarkan iblis mencuri penyembahan itu kepada Yesus, seperti Yesus disuruh oleh iblis diperlihatkan itu kemuliaan dunia, dan iblis bilang, ini semua saya berikan kepada kamu. Mari kita baca itu, Matius 4 ayat 8. Tapi asal kamu mau menyembah kepada aku satu kali saja. Tuhan Yesus bilang, hei iblis, kamu pergi dari sini. Kamu tidak boleh membuat penyembahan. Hanya Allah yang patut disembah, bukan manusia, bukan iblis juga yang disembah. Ya, mari kita baca Matius 4 ayat 8 sampai 10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis. Jika kau sujud menyembah, kita disuruh menyembah kepada iblis. Sehingga kalau kita menyembah kepada iblis, penyembahan kepada Yesus sudah diambil, dicuri sama iblis. Tidak ada lagi penyembahan kepada Yesus, kepada iblis. So, iblis itu pintar sekali. Antikristus nanti dia akan masuk dalam rumah Allah dan dia akan dia akan minta orang sembah kepada. Nah, jadi macam-macam, semua nabi-nabi palsu itu semua akan membuat manusia menyembah kepada iblis. Ya, terus sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Ya. Dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi, kalau kita cuma dengar baca buku karangan pendeta siapa, baik, saya bilang baik. Tapi saudara kehilangan satu. Saudara tidak pergi gereja, saudara cuma baca bukunya, dengar CD-nya, tapi saudara tidak kehilangan satu perkara. Apa yang saudara kehilangan? Kehilangan penyembahan. Saudara tidak bisa menyembah seperti kita menyembah di sini, luar biasa. Di Palu juga itu pendeta Freddy, dia bilang ada ini penyembahannya pada gereja kita kok lain sekarang. Ya memang kita ini sedang meningkat dalam penyembahan. Penyembahan itu penting, itu paling penting, itu pucuknya, itu pokoknya. Kalau itu jatuh habis sudah. Ya, penyembahan itu. Jadi kita kalau menyembah Tuhan itu sungguh-sungguh. Ya, pada waktu kita menyanyi, menyembah. Itu gereja kalau penuh dengan penyembahan itu, nanti Tuhan akan kerja, Roh Kudus akan kerja, dahsyat sekali, luar biasa. Hal-hal yang tidak pernah Tuhan tunjukkan kepada kita akan ditunjukkan kepada kita. Ya, ada banyak perkara yang Tuhan tunjukkan pada waktu di Palu, tapi saya tidak bisa ceritakan di sini. Nah, itu merupakan ada rahasia-rahasia yang Tuhan juga mau bicara kepada kita. Akhir zaman ini gereja Tuhan ini diberi kepercayaan untuk men-tackle semua. Ya,
Jadi mari kita baca Ibrani 10. Jangan kita membiasakan diri untuk menjauhkan diri dari berkumpul bersama-sama. Pasal 10 ayat 25. Ibrani. Ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti hari Minggu, seperti hari Kamis, seperti hari Jumat, PA, seperti hari Sabtu, ini apa, kaum muda, seperti hari Minggu. Ya. Jadi ada pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Terus, tetapi marilah kita saling menasehati. Dan semakin giat melakukannya. Dan semakin giat, jangan semakin lemah melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat, yang sudah dekat ini. Hari Tuhan ini sudah dekat. Jangan kita lebih pelan, tidak semakin giat, tapi mari kita mau semakin giat. Nah, jadi dikatakan jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Saya perhatikan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kalau 1-2 kali kita tidak pergi ke gereja, nanti makin lama makin merasa jauh, merasa canggung, merasa seperti orang asing. Saya ini seperti asing, tidak kerasan saya pergi gereja. Dulu saya masih suka, tapi sekarang tidak, males. Kenapa? Ya saya tidak enak, rasa. Ya. Satu saudara berkata, saya ini baru 4 minggu tidak pergi gereja. 4 minggu? Iya, 4 minggu. Tapi rasanya sudah begitu, rasa tidak enak. Ya. Dulu 1 minggu tidak pergi gereja, rasanya tidak enak. Roh Kudus ini sudah berduka cita. Ya, sepertinya, wah bagaimana mau pergi gereja, tidak bisa. Ya, mau pergi, tidak pergi, mau pergi, tidak pergi. Ya. Tapi sekarang sudah 4 minggu, dia bilang, ya kamu bagaimana rasanya? Ya rasanya biasa-biasa, tidak apa-apa. Wah ini bahaya, ini kematian rohani mulai datang. Ya. Jadi jangan sampai kita, ya, kalau orang Kristen itu tidak pergi gereja 1 minggu, 2 minggu, ya, 3 minggu, nanti tambah lama tambah rasa tidak apa-apa, tidak rasa apa-apa. Seperti di sini dikatakan seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Biasa ini. Kamu tidak pergi gereja berapa minggu? Sudah 4 minggu. Bagaimana perasaan? Biasa tidak apa-apa. Nah, itu iblis membuat sudah merasa biasa, tidak apa-apa, tidak soal. Itu tidak pergi gereja itu bukan dosa, memang bukan dosa, tapi itu kebutuhan kita. Ya, jangan kita membiasakan seperti di sini dikatakan seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Ini saling menasihati, kita ini mesti saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan semakin giat melakukannya, semakin giat kita melakukan itu semakin giat. Nah, jangan semakin tidak sungguh-sungguh. Nanti kita jadi bagaimana? Ya, kalau itu orang kalau sudah tidak rasa itu berarti tumpul. Nah, jadi begini tidak rasa tumpul. Jadi kalau hati kita sudah tumpul, kita tidak pergi gereja, kita juga rasa baik-baik, tenang, tidak apa-apa. Tidak soal. Tapi itu di hadapan Tuhan itu satu hal yang sangat berbahaya. Kita mesti, ya, saya ingat waktu saya masih jadi pemimpin ya kur kaum muda gitu ya. Saya aktif di kur kaum muda. Hari Minggu itu ada pesta yang jadi pesta itu keponakan saya, dia mau menikah, kalau tidak salah menikah. Kemudian saya tidak bisa pergi, jadi saya tidak pergi, saya ikut pernikahan itu. Tapi waktu saya pulang, besoknya saya ketemu dengan saudara-saudara pemuda-pemuda yang lain di Lemah Putra. Mereka ketawai saya, wah ini pemimpinnya kok tidak ada kemarin. Ya,
Saya tanya sama mereka, apa firman-Nya? Saya selalu tanya firman-Nya. Firman itu saya merasa hilang, satu firman hilang. Ya, padahal cuma satu firman saja, tapi saya merasa seperti kehilangan. Nah, apa firman-Nya? Oh, terus mereka bilang Sakeus 4 kali. Wah, saya tidak ngerti apa Sakeus 4 kali. 4 kali mungkin dia mesti bayar 4 kali kalau dia utang sama ya dan sebagainya. Jadi saya merasa seperti saya rasa seperti saya kekurangan. Ya, saya ketinggalan sepur, ketinggalan bus, bisa begitu ya. Seperti orang ketinggalan bus. Ya, tapi saya waktu itu saya kapok, saya tidak mau lagi penuh. Saya anjurkan kalau sudah menikahkan anak saudara dan sebagainya, jangan hari Minggu. Berapa banyak sudah berbuat dosa, berapa banyak membuat orang tidak pergi ke gereja, pergi ke ini pernikahan. Ya, mereka tidak mau dengan firman Tuhan, tidak soal. Tapi mereka mau pergi. Tapi berapa banyak mereka yang gara-gara itu terhalang tidak bisa pergi dengan firman Tuhan. Siapa yang salah? Yang salah sebetulnya ya kita. Ya. Jadi ini bukan satu ancaman atau apa, ini satu nasihat saja. Sebab kita ini anak Tuhan, kita mesti berbeda dengan orang dunia. Kita mesti ada waktu banyak, kita bisa menggunakan waktu ini, waktu itu. Ya, hari Senin bisa, hari Selasa bisa, ya, hari Rabu, ya, dan seterusnya. Jadi saudara, kian lama, kalau sudah lama makin terbiasa. Ya. Jadi Tuhan mau supaya kita jangan membiasakan diri tidak pergi ke kebaktian. Ya, jadi Tuhan mau supaya kita maju terus dalam Tuhan. Ya, ada satu lagi. Tuhan berbicara melalui hati nurani. Hati nurani. Katakan sama-sama, hati nurani. Hati nurani. Ini hati nurani, ini adalah pertama loh hati kita. Ditaruh di loh hati kita. Sebelum ada perjanjian lama, hukum Taurat, belum ada kitab nabi-nabi. Ini sudah ada. Di dalam hati kita ditaruh loh batu, loh hati. Ya. Jadi selain perbedaannya adalah kalau hewan itu tidak memiliki hati nurani, seperti manusia memiliki hati nurani. Ya, jadi kalau sudah habis marah, sudah merasa saya ini tadi kok marah ya, saya ini salah, dan minta ampun sama Tuhan. Karena hati nurani saudara berontak. Ya, kalau misalnya beruang atau singa, dia terekam 10 anjing hutan, wah, dia makan semua habis, ya, dia tidak merasa apa-apa, dia merasa aku sudah kenyang. Dia tidak, hati nuraninya tidak bilang, kamu singa, kamu kejam sekali ya, kamu keterlaluan, kamu makan 1 kali 10 sate, di sate semua itu, kamu tidak boleh begitu. Wah, oh iya ya, maafkan ya, lain kali saya tidak mau makan sate itu, anjing hutan. Ya, karena ada hati nurani. Tapi kalau binatang tidak punya hati nurani, dia makan saja. Dia terkam manusia, 10 manusia dia makan, ya tidak ada peringatan dari hati. Tapi manusia punya peringatan. Karena apa? Karena manusia itu manusia, bukan binatang. Ya, bukan binatang. Jadi selalu Roh Kudus itu selalu berbicara melalui hati nurani kita. Jadi Alkitab kita baca, tapi nanti Roh Kudus mengingatkan lagi melalui hati nurani kita. Ya, dan dia selalu menegur kepada orang yang berbuat salah. Ya, kecuali bila hati nuraninya sudah mati. Nah, hati nuraninya sudah mati itu seperti saya tahu kalau saya punya sapi, ada sapi. Sapi itu di sininya dikasih cap namanya dia bisa A atau Z, itu dipanasi di dalam api, kemudian ditaruh sini, wah dia nangis, dia teriak-teriak, tapi dilekatkan sampai itu daging mati, jadi mati, jadi tidak bisa berubah lagi, tetap
ada huruf A misalnya atau huruf Z. Nah, itu tanda pemilikan dari yang punya. Mungkin namanya Andi, siapa pakai A, Andi-nya di sini, A-nya di sini, ini pasang. Jadi demikian juga kalau kita ini sudah, hati nurani kita ini sudah apa itu, tidak lagi berfungsi, sudah mati rasa mati rasa. Ya, jadi firman Tuhan, Roh Kudus ngomong sama dia tidak rasa. Saya tidak rasa salah, saya tetap baik, saya tetap ini itu. Nah, jadi sudah hati-hati. Penting Roh Kudus itu mau berbicara terus kepada kita. Ya, sebab walaupun Adam dan Hawa pada waktu itu belum punya hukum Taurat dan belum punya kitab nabi-nabi, tapi Adam dan Hawa itu merasa tahu bahwa dia berbuat dosa. Dia merasa tertuduh setelah dia ambil makanan itu buah terlarang. Ya, dia merasa tertuduh. Kenapa? Siapa yang kasih tahu dia bahwa dia salah? Siapa? Bukan setan. Siapa? Hati nuraninya. Kamu sudah melanggar. Kamu makan buah terlarang. Kamu berdosa. Kamu akan dihukum mati sama Tuhan. Kamu akan diusir keluar dari situ. Wah. Nah, jadi kecuali kalau hati nuraninya kita ini sudah mati, ya kita tidak. Tuhan ngomong apa saja tidak masuk. Dengar firman Tuhan ya tidak masuk. Karena hati nuraninya sudah rusak. Tapi kalau hati nurani kita masih baik, itu ya kalau kita berbuat salah sedikit, kita ada peringatan dari Roh Kudus. Kamu salah, kamu mesti minta maaf. Wah, dia rasa tidak enak. Tidak mau minta maaf, tidak mau. Ya, sampai akhirnya dia datang dan meminta maaf. Jadi sudah penting sekali kita ini belajar supaya kita tidak mendukacitakan Roh Kudus. Ya, jadi kita perlu firman Tuhan, tapi kita juga perlu hati nurani kita. Ya, dalam Injil Lukas pasal 15 itu cerita tentang anak sulung yang terhilang. Ya, seberapa besar kasih karunia yang dibagikan kepada kita, kasih karunia yang melampaui pemberontakan kita. Ya, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada anak bungsu itu, kasih karunia yang melampaui pemberontakan kita. Ya. Dalam 2 Timotius, tapi nanti kita akan baca. Ya. Nah, kisah anak yang terhilang ini juga merupakan gambaran sampai di mana besarnya Tuhan itu memberikan. Ya, yang saya mau kasih contoh Elia saja. Yakobus 5 ayat 17. Elia ini seorang manusia yang biasa, tapi dia bisa lemah, tapi dia juga bisa kuat. Ya, bisa lemah, bisa kuat. Coba kita baca. Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa, ya, sama seperti kita. Manusia biasa, saudara, manusia plastik, manusia apa? Nah, manusia biasa. Amin. Ya, yang tidak amin itu manusia apa? Luar biasa. Ya, Yakobus 5 ayat 17 terus. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, ya, supaya hujan jangan turun. Supaya hujan jangan turun terus. Dan hujan pun tidak turun. Hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun selama dan 3 tahun 6 bulan. Dan 6 bulan. Terus lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ya, dengar baik-baik. Elia berhadapan dengan Ahab. Pada waktu Elia berhadapan dengan Ahab, Elia melibatkan Tuhan. Elia penuh dengan urapan besar. Dan Elia jadi berwibawa. Dia jadi kuat. Karena dia seorang manusia biasa, tapi dia pada waktu itu melibatkan Tuhan. Dia memohon. Ya. Dia menahan hujan. 3,5 tahun hujan tidak turun. Luar biasa. Dia menurunkan api
dan hujan api dan hujan air. Dia membunuh 850 nabi-nabi palsu dan Baal. Dia membuat Israel kembali kepada Tuhan. Israel yang sudah menyembah kepada Baal kembali kepada Tuhan. Dia perintahkan, ayo semua orang Israel bunuh ini 850 nabi-nabi Baal. Dia punya perintah itu seperti ada kuasa yang luar biasa. Semua orang takut. Itu kalau Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, ya takut. Bukan pendeta yang ngomong, tapi itu Roh Kudus. Orang jadi takut dan orang mulai bangkit berdiri, mulai membunuh 850 Baal. Ya itu. Dan saat itu Elia keluar sebagai pemenang. Tapi yang kedua, pada waktu dia berhadapan dengan istrinya dari Ahab, dia tidak melibatkan Allah. Dia melibatkan kemanusiaannya. Sisi kemanusiaannya mendominasi pikirannya. Jadi pikirannya mulai panting, mulai ketakutan dia. Ya. Dan akhirnya dia lari, dia minta mati. Tapi satu perkara yang saya mau beritahu kepada saya, rencana Tuhan tetap jalan terus dan terlaksana. Amin. Ya, beri tepuk tangan. Ya. Tapi saya belum pulang, belum selesai, kurang sedikit. Ya. Jadi saudara, pelajaran apa ini yang kita dapat? Kita sama sekali tidak berdaya. Ini pelajaran yang kita dapat. Kita ini semua sama sekali tidak berdaya, dan kalau tidak melibatkan Tuhan, amin. Ya, kalau kita melibatkan Tuhan seperti Elia melibatkan Tuhan di hadapan Ahab yang takut sama ini hamba Tuhan ini. Dia takut, wah dia munduk begitu ya. Tapi pada waktu dia berhadapan dengan Isabel, dia lupa, dia tidak melibatkan Tuhan. Dia melibatkan pikirannya sendiri, pikirannya yang jalan. Wah, bagaimana ini nanti? Ini Isabel ini lebih jahat daripada suaminya. Banyak istri-istri yang lebih jahat daripada suaminya, kecuali yang ada di sini. Nah, ya, itu Tuhan yang tahu. Saya tidak tahu. Ya, sudah. Nah, menghadapi musuh kecil, tapi kita tidak melibatkan Tuhan, kita jadi kalah. Menghadapi musuh besar, tapi kita melibatkan Tuhan, kita jadi menang. Amin. Jadi kekuatan rahasianya bukan pada kekuatan atau percobaan yang besar atau percobaan yang kecil, tapi percobaan itu kita melibatkan Tuhan atau kita jalan sendiri. Kalau kita melibatkan Tuhan, Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Dengan melibatkan Tuhan, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar akan terjadi. Amin. Ya, itu Tuhan bilang, kamu nanti bukan kamu akan melakukan pekerjaan seperti aku, tapi kamu akan melakukan pekerjaan lebih dari aku, lebih besar dari aku. Itu Yohanes pasal yang ke-14. So, boleh baca di rumah. Ya. Kamu akan melakukan pekerjaan yang lebih besar, lebih dahsyat. Kenapa? Karena kita melibatkan Tuhan. Kalau kita tidak melibatkan Tuhan, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. So, Tuhan mau supaya dalam Yohanes 15 ayat 5. Coba tolong baca. Yohanes 5 ayat 5. Ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ya, terus? Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Betul? Di luar aku kamu tidak. Ini Bible apa? Jadi bagaimana saya tidak bisa berbuat apa-apa. Berbuat apa yang Tuhan kehendaki, yang menyenangkan hati Tuhan, itu tidak, kamu tidak bisa lakukan. Kamu bisa kalau melibatkan Tuhan. Kita melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, tapi di luar Kristus kita tidak bisa. Terus, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting. Jadi boleh saja Elia ketakutan, minta mati, dia lari, ya, karena dia takut sama Isabel ini. Namun masih ada 3 hal yang tetap jalan terus. Apa? Yaitu rencana Tuhan jalan terus. Ya, rencana Tuhan tidak bisa dibatalkan. Terus
Dan yang ketiga, rencana Tuhan tetap menopang Elia. Elia ditopang sampai Elia tidak jadi mati, tapi dia sampai menyelesaikan semua. Sekalipun kita memiliki sisi kemanusiaan yang lemah, namun kita tidak tergantung kepada sisi kelemahan kita. Kita tergantung kepada sisi Roh Kudus. Amin. Roh Kudus yang menyertai kita. Dan dalam Yakobus 4 ayat 6 dikatakan tadi, 4 ayat 6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Lagi sekali kita baca sama-sama. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Lebih besar atau lebih kecil? Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara itu lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Bible bilang Tuhan tidak pernah dia mau berbohong. Dia berkata ya dan amin. Jadi kalau dia mengatakan ya, ya, tidak, tidak. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak. Orang congkak Tuhan tentang. Nah, ini orang congkak, ini orang yang tidak mau melibatkan Tuhan. Orang yang tidak mau menyandarkan diri kepada Tuhan. Itu orang yang congkak. Itu Tuhan menentang. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Siapa orang rendah hati? Orang rendah hati adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang rendah hati itu adalah orang yang menyandarkan diri kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Mengandalkan dan menyandarkan diri. Dua. Kita ini menyandarkan diri kepada Tuhan atau mengandalkan diri atau tidak. Tapi kalau kita mau menjadi orang yang rendah hati, orang rendah hati itu bukan kita jalan terus bongkok-bongkok begini. Wah, ini orang rendah hati. Itu orang Jepang, bukan orang rendah hati. Orang Jepang memang duduk jalannya munduk-munduk. Tapi kalau kita mau menjadi orang yang rendah hati, kita mesti bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, dan Tuhan nanti akan memberkati saya. Amin. Ya, mau menjadi orang yang mengandalkan Tuhan, andalkan Tuhan dalam segala perkara, dalam pekerjaanmu, dalam hidupmu, dalam ekonomimu, dalam bisnismu, semua andalkan sama Tuhan dan Tuhan nanti akan memberkati saya. Amin. Mari kita bagi diri semua kita tanda kepada Tuhan.